pendidikan, salam pro prestasi. Perkenalkan, nama saya Aliyong Slalahi. Saya salah satu dosen tetap program studi manajemen transportasi laut di Politeknik Pelayaran Sulawesi Utara. Politeknik Pelayaran Sulawesi Utara adalah salah satu perguruan tinggi negeri Kementerian Perhubungan di bawah pengawasan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan, yang mana kampus ini adalah salah satu dari 7 kampus Politeknik Pelayaran Laut yang berada di bawah Kementerian Perhubungan. Adapun lokasi kampus ini berada di bagian utara Pulau Sulawesi, tepatnya di Provinsi Sulawesi Utara, Kabupaten Minahasa Selatan. Politeknik Pelayaran Sulawesi Utara memiliki 3 program studi, yaitu 1 Diploma 3 Studi Nautika, Diploma 3 Studi Pemeriksaan Kapal, dan Diploma 3 Studi Manajemen Transportasi Laut. Adapun mata kuliah yang saya ampu adalah mata kuliah Bahasa Inggris Maritim, yang mana Bahasa Inggris Maritim merupakan salah satu mata kuliah keterampilan yang wajib diambil oleh taruna atau mahasiswa di semester 1 dan semester 3. Secara singkat, deskripsi mata kuliah Bahasa Inggris Maritim ini mengacu pada silabus ataupun kurikulum yang dimiliki atau yang dipunyai oleh Badan Maritim Internasional, yaitu IMO, dari panjangan International Maritime Organization, di mana Indonesia adalah salah satu negara anggota tetap IMO, yang berarti setiap negara-negara anggota IMO, jikalau mereka memiliki lembaga pendidikan vokasi pelayaran, wajib menggunakan kurikulum ataupun silabus yang mereka miliki, yang mana di setiap kampus Politeknik Pelayaran di bawah Kementerian Perhubungan memiliki mata kuliah Bahasa Inggris Maritim yang mengacu pada standar kompetensi STCW atau Standard Training, Certification and Watchkeeping. Kemudian untuk modul pembelajaran yang dipakai yaitu IMO Mother Course 317 Maritime English, yang juga merupakan buku referensi atau buku ajar wajib yang diberikan atau digunakan oleh para dosen Bahasa Inggris Maritim untuk menyampaikan materi-materi baik teori maupun praktek terkait Bahasa Inggris Maritim, yang mana secara kompetensi untuk para mahasiswa CPL ataupun capaian pembelajaran lulusan ataupun capaian memenuhi kompetensi, wajib pertama, 1, taruna mampu memahami dan menggunakan kosakata teknis maritim secara tepat dalam konteks komunikasi internasional. Dan yang kedua, taruna mampu membuat dan merespon instruksi kerja di atas kapal dalam bahasa Inggris. Dan yang ketiga, taruna mampu mendemonstrasikan komunikasi lisan dan tulisan yang efektif sesuai dengan standar IMO Mother Course 317 Maritime English. Capaian-capaian tersebut berkontribusi langsung terhadap capaian pembelajaran lulusan atau CPL, khususnya CPL KKNI 4, yaitu mampu berkomunikasi secara aktif dan efektif, baik lisan maupun tulisan, dalam bahasa Indonesia ataupun bahasa asing, dalam hal ini bahasa Inggris, sesuai dengan konteks profesi pelaut. Kemudian CPL KKNI 6, yaitu mampu bekerjasama dan menunjukkan sikap profesional di lingkungan kerja maritim yang multikultural. Untuk metode pengajaran dan pembelajaran yang saya gunakan dalam mengampu mata kuliah Bahasa Inggris Maritim antara lain, untuk metode pengajaran saya menggunakan presentasi interaktif, yaitu pemaparan materi dengan menggunakan media audiovisual, yang mana sering saya gunakan seperti YouTube, kemudian eFocus, dan media-media lainnya yang saat ini terintegrasi dengan AI ataupun Artificial Intelligence. Kemudian simulasi komunikasi onboard, di mana untuk metode ini saya kombinasikan dengan metode communicative approach, yaitu metode pembelajaran ataupun pengajaran
yang mengajak mahasiswa ataupun taruna seolah-olah berada pada situasional yang sebenarnya atau real situations, seperti ketika melakukan pembelajaran komunikasi atas kapal antara kapal dengan kapal lain, yaitu mengadakan role play, ya, beradu peran atau melakukan peran secara dialog yang komprehensif, di mana mahasiswa saling beradu peran baik sebagai perwira kapal ataupun sebagai anak buah kapal, ataupun juga berperan sebagai kapten kapal yang berkomunikasi dengan kapten dari kapal lain, ataupun juga kapten kapal yang berkomunikasi dengan operator pelabuhan ataupun dengan VTS. Dan yang ketiga adalah menggunakan diskusi kelompok berbasis kasus atau case based learning, atau yang sering disebut dengan case problem learning, yang dimana saya memberikan materi ataupun tema ataupun topik pembelajaran yang mengajak mahasiswa taruna untuk berusaha memecahkan sebuah masalah yang sering atau yang akan mereka alami ketika mereka akan bekerja di atas kapal. Contohnya, ketika terjadi situasi darurat di atas kapal, seperti adanya kebakaran ataupun misalnya ada eksiden ataupun kecelakaan kecil di atas kapal, komunikasi tersebut akan mereka lakukan secara persuasif, secara aktif dan efektif dengan menggunakan panduan-panduan yang sudah ada di buku panduan ataupun di buku ajar, seperti IMO Model Course 317 Maritime English ataupun di buku Standard Marine Communication and Practice SMCP. Nah, beberapa bahan ajar ataupun buku yang saya gunakan, itu saja saya menggunakan buku ajar utama yang berasal dari IMO dan merupakan buku wajib yang digunakan oleh dosen-dosen bahasa Inggris maritim khususnya. Kemudian untuk metode pembelajaran yang saya gunakan di kelas, selain dengan communicative approach, saya juga dengan menggunakan collaborative learning, yaitu latihan-latihan percakapan yang menggunakan kolaborasi antara taruna atau mahasiswa yang kita praktikkan atau kita adakan di lab bahasa Inggris ataupun di atas kapal latih. Kemudian untuk metode selanjutnya yaitu dengan project based learning, yaitu seperti pembuatan dialog-dialog komunikasi antara deck officer atau officer bagian navigasi dengan kru kapal. Kemudian dengan role play, jadi beradu peran dengan memberikan semacam teks dialog singkat yang mereka saling beradu peran ataupun berganti peran dalam menggunakan bahasa Inggris maritim di atas kapal. Untuk indikator-indikator capaian mahasiswa dari mata kuliah bahasa Inggris maritim, yaitu pertama, satu, mahasiswa mampu menjawab soal-soal latihan ataupun soal-soal ujian baik tertulis maupun secara lisan dengan tingkat penguasaan minimal 75%. Kemudian yang kedua, indikator yang kedua adalah mahasiswa mampu berpartisipasi secara aktif dan efektif dalam simulasi-simulasi komunikasi dengan menggunakan bahasa Inggris maritim baik secara teori maupun secara praktik simulasi. Kemudian yang ketiga, mahasiswa menunjukkan kemampuan menyusun dan mempresentasikan dialog maritim sesuai dengan standar IMO Model Course 317. Kemudian untuk terkait mata kuliah yang saya ampu, mata kuliah bahasa Inggris maritim dari silabus ataupun kurikulum yang dimiliki oleh kampus ini adalah terdiri dari 16 pertemuan, di antaranya termasuk untuk pertemuan untuk ujian mid semester dan ujian akhir semester. Dan untuk ranah penilaian ataupun evaluasi dan assessment, 50% berasal dari ujian akhir semester, 20% dari ujian
belum memenuhi standar keputusan. Arti This is for everyone. Aten! Hot! Report on the ground sequence is ready to start. Okay, thank you. Carry on. Carry on. Break, rest. Good. Oke, kita tutup. Thank you. Ya, sedikit banyak. Dan ini kata sifat akan menjadi bentuk tiga. Ya, big, small, smart, tall. Jadi kata sifat yang sini sudah membandingkan. Untuk nanti apa? Kenapa ini juga masuk nanti di kalian semester tiga, kan? Ya, lagi masuk semester dua. Dan membandingkan terkait details entah itu spek kapal, entah itu job desk perkiraan kapal, kan? Jadi misalnya untuk membandingkan job desk atau pekerjaan antara third officer, second, lebih tinggi jabatan berarti lebih. The adjectives of that thing hanya menjelaskan sifat dari benda tersebut. The ship is big, kapal itu besar. Namanya positif komparatif, tidak ada benda yang dibandingkan. Oke, sekarang kita tadi komparatif. Ini compare one thing with another thing. Hanya ada dua benda yang dibandingkan. Oke, ingat ini komparatif. Dua benda yang. Dan kalau ada lebih dari dua benda, kita pakai apa? Semua. Superlatif. One thing with many things. Ya, paham ya? One syllable. Rumusnya adjective plus ending e r. Oke. For two syllable. Rumusnya adjective plus. Jadi kita cek rumus itu benar. Oke. Adjective ya kita kasih ke sini. Adjective misalnya di chip. Kita ikuti rumusnya ya ini with cheaper. Oke, correct itu. Karena itu kita pakai rumus ini. Sekarang misalnya tadi kata sifat pakai sulit ya, difficult.